dalam beberapa tahun ke depan ini kemungkinan kita mau bangun, rumah sakit untuk atlet, universitas untuk atlet, udah gitu 2 lapangan lagi sepak bola dan untuk olahraga-olahraga lainnya sih penunjang seperti itu sih. Halo Viva Mania, balik lagi sama gue Ilham. Gue lagi ada di Anak Dewa Arena sama salah satu petinggi Dewa United yaitu Pak Ardian Satya Negara. Halo Oke. Pak, sehat Pak? Sehat sehat sehat. Alhamdulillah. Nah ini kan kita kalau ngomongin Dewa United sebenarnya menjadi salah satu tim yang mungkin patut diperhitungkan untuk musim ini ya. Karena alhamdulillah Pak Jan Older Rickering udah bisa membawa Dewa United bertengger di 4 besar, bahkan bersaing di papan atas karena macam. Kalau kita ngomongin soal sepak bola itu tidak lengkap dengan namanya supporter. Ya. Nah Dewa sendiri dalam beberapa tahun kebelakang kan bagaimana sih caranya manajemen untuk bisa membangun fanbase Dewa itu sendiri? Sebenarnya awal kebentukan kita kan klub ini kan dari tahun 2021. Bukan awal kebentuk lah, kita mengakuisisi dari Martapura. Kalimantan Selatan kita bawa ke Tangerang Selatan waktu itu. Kebetulan kita di Puspitek pertama kali. Kenapa itu terjadi Tangsel dibilangnya. Di situ kita mencoba dari grassroots ya. Kita memperkenalkan klub kita mensosialisasi ke masyarakat bahwa ini ada loh klub sepak bola baru di Tangsel dari Liga 2 waktu itu kita. Cara-caranya sebenarnya pada saat itu kita banyak zaman itu Covid juga waktu itu. Iya. Jadi kita banyak CSR, kita bagi-bagi bantu sesama masyarakat seperti itu sambil memperkenalkan bahwa ini ada klub baru nih di Indonesia di Liga 2 gitu. Seperti itu sih awalnya. Awalnya, tapi apakah kan ini kan maksudnya udah nggak Covid, tapi kan bisa dikatakan Dewa United sendiri fanbase-nya tidak sebanyak dengan tim-tim tradisional lainnya gitu. Iya. Apakah CSR tersebut sebenarnya membuahkan hasil atau sebenarnya belum terlihat secara... Kalau dibilang membuahkan hasil apa enggak kan butuh proses ya. Cuman sekarang ini udah banyak juga yang banyak mengetahui Dewa United dalam proses 4 tahun kebelakangan ini. Kita pun ada coaching klinik, sekolah-sekolah. Mungkin terobosan terbesarnya nanti untuk lebih masifnya mungkin kita ada akademi ya. Kalau dari akademi kan dari anaknya bermain, orang tuanya ikut, adiknya, semuanya itu mungkin bisa lebih masif ke depannya. Tetap CSR juga kita jalankan semuanya untuk memperkenalkan. Ya ditambah lagi ya mungkin dengan harus dari timnya juga berprestasi ya. Belakangan ini kan Dewa juga kan banyak komen-komen positif, banyak orang yang mulai menyukai gitu. Oke. Nah ini kan yang menarik adalah dari Dewa kan awalnya kan julukannya ada Tangsel Warrior. Sampai akhirnya sekarang pindah jadi Banten Warrior. Alasannya kan pindah ke Banten, lebih tepatnya malah Serang ya, ke Banten International Stadium. Kemarin kita juga sempat melihat, terus untuk menarik fans yang lebih besar, apakah itu jadi alasan utamanya untuk pindah ke Banten? Pertama itu karena mau bagaimanapun juga kan Tangerang, Banten ini sebenarnya, terutama Tangerang lah. Kalau Tangerang ini kan urban city ya. Semua orang dari Jawa Barat, Jawa Timur, semua Jawa Tengah, semuanya ke sini gitu. Kalau kita tanya fans apa kamu, pasti sudah Persija, udah Persib gitu. Kalau ke Banten sana kan kayak Perserang atau mungkin Cilegon, belum ada lagi klub yang berkancah lah di Liga 1 gitu. Mungkin itu tujuannya seperti itu sih. Untuk mengembalikan semangat ya sebenarnya di Banten kayak menurut saya gairah sepak bolanya udah mulai menurun karena nggak ada klub-klub lagi yang berkompetisi di Liga 1 gitu. Selain satu, stadionnya juga kan nggak terpakai sayang ya. Dan itu yang bisa membantu ekosistem juga di sana nantinya ke depannya. Tapi kalau alasan pemilihannya Banten International Stadium tuh selain tidak terpakai dan emang udah pengen mengincar masyarakat di sana, itu apa sih alasan tersebut? Saya sih sebenarnya kita Dewa udah 2 tahun nih bolak-balik sana ya, pengen pakai sana ya. Iya. Udah 2 tahun atau 3 tahun bahkan. Bolak-balik sana, cuman memang belum jodoh kali ya. Mungkin di tahun ini bisa jodoh, bisa dipakai musim depan. Ya dengan senang hati sih. Sebenarnya nggak ada, kalau dibilang ada apa sih yang khusus di sana, terutama stadionnya bagus sih, internasional ya. Cuma paling tinggal ditambah infrastruktur penunjang sih di sekitarnya. Seperti itu. Dan salah satu founder kita juga merupakan orang Banten Serang juga gitu kebenaran. Tapi ntar reaksi masyarakatnya bagaimana sejauh ini karena dengan adanya Dewa? Kemarin kita latihan tanggal 18 pertama kali di sana. Itu komennya positif banget di sosial media kita, semuanya
ayo dong berhome base di Banten National Stadion. Kita rindu nih nggak ada hiburan di sini gitu. Itu menjadi penyemangat kita juga untuk makin memastikan diri untuk memakai sana sih. Oh, tapi sebelumnya udah pernah ngomong nggak sih sama, ya kan salah satu tim tertua di Banten, Serang, Serang kan? Serang. Yeah. Itu udah pernah ada kontak-kontakan nggak gitu? Kalau kita tuh pengen make stadion yang... Saya udah pernah berbicara sih waktu itu sama Pak Haji Babai. Pak Haji Babai udah pernah datang ke sini kan waktu itu kan lawan Dewa lawan Perserang kan untuk eksibisi segala macam seperti itu. Komunikasi lancar kok sebenarnya. Alhamdulillah lancar. Saya kenal juga Pak Haji Babai gitu. Oke. Nah ini kan kalau kita ngomongin soal fanbase itu kan bisa meningkatkan mental para pemain juga ya. Ketika emang ada fanbase yang didukung, pemain pasti otomatis lebih termotivasi. Sedangkan tidak bisa menutup kemungkinan kalau misalnya Dewa pun juga sebenarnya ada menuju ke arah sana tapi belum semasif itu sebenarnya. Kira-kira bagaimana sih manajemen klub bisa membantu meningkatkan mental para pemain ketika bermain di kandang lawan gitu? Karena kan tekanan supporter itu lumayan berdampak juga pada mental supporter. Makanya seperti saya tadi bilang dari tahun 2021 ini kita ini nggak punya fans yang masif gitu. Jadi kita mau main home, mau main away bagi kita sama gitu. Karena nggak ada pendukung juga gitu, masih dikit lah pendukungnya gitu. Jadi bahkan anak-anak sekarang ini udah di fase mereka happy main away, karena banyak yang nyanyi, banyak suara gemuruh, jadi mereka berasa bermain gitu. Kalau di home sekarang kan tahu sendiri regulasi tanpa boleh ada penonton tim tamu. Kadang ya anak-anak Dewa paling datang 500 orang. Jadi kalau di away mereka bisa ditonton dengan ribuan orang, mereka happy banget begitu. Jadi nggak ada yang terlalu dari manajemen harus memotivasi lebih, enggak sih. Emang mereka sendiri pun udah haus akan itu gitu. Nah, tapi dari pihak manajemen Dewa sendiri udah sempat bilang nggak sih kalau misalnya ke LIB kalau ya gue pengen ada supporter dari tim tamu juga gitu karena biar untuk bisa merasakan pertandingan itu menarik juga gitu. Kalau kita di home gitu? Iya. Sebenarnya ada regulasi. Itu kan balik lagi ke sistem ini loh, ada regulasi pasti ada denda. Iya. Gitu. Kita jual tiket berapa, denda berapa, untuk dari bisnisnya kan kita bisa hitung gitu. Dan ke mental pemainnya juga kan terkadang seperti itu gitu. Jadi untuk manajemen sekarang ini ya lebih baik kita mengikuti peraturan yang ada aja gitu. Oh oke. Kalau kan sebenarnya Dewa sendiri udah punya fanbase ya, walaupun tidak sebesar tim-tim lain dan kemarin juga pas lawan Persebaya ada kalau nggak salah 100 ya, 100 dari Serang dari macam naik bus. Itu caranya manajemen klub untuk bisa mempertahankan supporter yang udah ada sekarang ini gimana sih caranya? Kemarin ini kita sebenarnya ada ketua umum kita Muhammad Gunardi namanya, kita panggil Pak Gun. Kita duduk bareng bersama, kita pikirin program-program apa yang bisa maksudnya buat anak-anak ini nih dengan tulus lah mendukung kita seperti itu. Dan selama ini ada program kayak kita bikin KTA, semua segala macam. Kita libatkan di program-program kita kayak CSR segala macam. Kayak kemarin kita undang mereka, kita tanya kalian mau apa, seperti apa nih maksudnya di deklarasi ini gitu. Ya kita lebih sering ngobrol sih sama mereka dan kita buatin mereka badan hukum juga sih. Gitu. Oh, dari dengan jumlah yang tidak terlalu besar itu apakah sebenarnya udah bisa setidaknya memberikan kontribusi bagi klub atau sejauh ini dibilang kontribusinya besar secara material enggak, cuman secara moral iya. Secara moral iya. Iya, secara moral iya. Maksudnya secara moral dalam artian kita bisa lihatlah ketulusan mereka mendukung kita dengan mereka kadang kalau diizinin away sama tim tamu mereka pun pergi. Dengan di home yang walaupun seadanya mereka tetap berteriak menyanyikan lagu-lagu untuk kita mendukung support tim kita seperti itu. Oke. Ini kan Dewa United terkenal dengan sebagai tim Liga 1 yang memiliki fasilitas yang cukup mumpuni ya. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih baik daripada tim-tim lain ya. Ada nggak sih keinginan untuk meningkatkan fasilitas ini lebih lagi gitu? Ya dalam beberapa tahun ke depan ini kemungkinan kalau nanti Mas udah mungkin lihat ke lapangan sepak bola kita, kan itu ada pagar betonnya. Nanti di depannya kita udah ada tanah lagi sekitar 7 atau 8 hektar di sana. Kita mau bangun rumah sakit untuk atlet, universitas untuk atlet. Udah gitu 2 lapangan lagi sepak bola dan untuk olahraga lainnya sih penunjang seperti itu sih. Dalam tahun-tahun depan kita udah bangun lagi. Tahun depan tuh? Iya. 7 hektar? Iya di depan sini Mas. Nanti mungkin boleh diliput atau minta asetnya ke teman-teman. Siap, Nah, ada nggak sih keinginan untuk membangun stadion sendiri gitu untuk Dewa United? Karena kan kemarin beberapa kolom komentar FIFA juga berharap kalau Dewa United mending punya stadion sendiri tapi dengan kapasitas yang kecil-kecil aja sebenarnya gitu. Yang penting punya rumah gitu.
Sebenarnya jarak berapa ya? Mungkin jarak 5 kilo atau 10 kilometer dari Banten International Stadion itu kita lagi progres. Oh, lagi progres malah? Kita ada 15 hektar di situ. Oh, dan itu emang udah diperuntukkan untuk stadion atau sebenarnya emang punya? Lagi ongoing. Lagi ongoing? Lagi ongoing. Kemungkinan 3 tahun lah. Dalam 3 tahun. Dan kapasitasnya kira-kira berapa? Mungkin kita bakal bikinnya 10.000 sampai 15.000 dulu. 15.000? Tanpa jogging track ya, jadi penonton bisa langsung. Oh, yang kayak JIS gitu ya? Iya, 5 meter langsung. Gitu. Dan itu rencananya mau di musim keberapa Pak? Kalau bisa tahu? Kalau kita bilang 3 tahun ya berarti musim tahun berapa berarti itu? 2027 ya? 2027 depan ya? Iya. Itu bakal langsung jadi home Dewa nanti ya? Iya. Ya semoga menjadi salah satunya klub yang mempunyai stadion sendiri ya, semoga gitu. Tapi kalau dari Pak Adrian sendiri melihat Dewa United kan secara prestasi juga sebenarnya lagi bagus-bagusnya gitu. Yeah. Permainannya pun juga sebenarnya dipuji oleh netizen gitu. Karena permainannya dari kaki ke kaki juga enak kan. Tapi Pak Adrian sendiri merasa iri juga kan sih dengan klub-klub lain yang tradisional kayak gue punya fanbase gede juga tuh, gue pengen juga itu sebenarnya. Kalau dibilang iri enggak juga, cuman kan pasti kita kan bekerja terus untuk bisa mencapai seperti mereka lah. Kalau iri sih enggak lah, kita saling support gitu. Ya paling kita memperbaiki terus lah, seperti bangun infrastruktur, karena kan tanpa infrastruktur mau punya pelatih bagus, pemain bagus sama aja. Itu kan salah satu penunjang mereka untuk bisa memaksimalkan kemampuan dan potensi mereka gitu. Kita punya pemain bagus, mau main kaki ke kaki, kalau lapangannya jelek, sama itu bola loncat-loncat juga semuanya, nggak bisa passing gitu. Dan mereka kalau pindah-pindah untuk latihan segala macam memakan waktu, segala macam, nggak efisien lah gitu. Makanya dari dulu Dewa United selalu bisa kita lihat maksudnya berproses sih gitu, bertahap gitu. Dari pencarian pelatih, pemain, pembangunan infrastruktur terutama yang paling kita utamakan sih untuk kenyamanan tim lah. Ya. Berarti secara nggak langsung Pak Adrian lebih berharap kalau misalnya Dewa United itu berprestasi dan profesional dulu sebagai klub gitu. Pada akhirnya nanti si supporternya bakal ada gitu untuk itu. Benar. Dan citanya tuh bakal terbangun secara sendirinya gitu. Iya benar. Dan ini terakhir sih sebenarnya. Kemarin Jan Olde bilang kalau misalnya musim ini dia tidak menargetkan juara, tapi musim depan dia pengen banget juara. Pak Adrian sepakat nggak? Sepakat nggak sepakat, kan kita punya target juga. Karena emang kita dari awal pun ngomong sama tim pelatih, sama anak-anak, kita tuh mau lebih baik daripada musim lalu, gitu. Dalam artian kemarin kita kan posisi 5, berarti 4 besar aja berarti udah masuk target lah ibaratnya. Cuma kan anak-anak bermimpi untuk bermain di Asia. Dengan posisi klasemen sekarang ya kita realistisnya kalau Dewa menang terus dan Bandung menang terus pun sama aja kan hasilnya kan. Kita tahu siapa yang jadi juara kalau kayak gitu. Tapi tetap mau gimana pun juga anak-anak tetap optimis, anak-anak tetap mau berjuang. Kalau emang ada rezeki untuk bisa jadi juara ya kenapa enggak gitu. Cuma kan kita tetap harus realistis gitu. Tapi Pak Adrian sendiri menargetkan di musim depan seperti layaknya Jan Olde. Ya pasti dong. Juara. Gitu. Karena kan musim depan kita bakal lebih siap lagi daripada musim ini. Gitu. Dan yang saya bilang kita harus bertahap. Iya, dari Liga 2 kita naik Liga 1, di Liga 1 kita awal-awal lumayan suffer ya. Iya, struggle banget. Terus kita perbaiki ya, berproses lah. Tapi masih bayi kan kita baru 4 tahun. Iya. Tapi Pak Adrian sendiri merasa kalau misalnya peningkatan Dewa ini sesuai dengan targetnya Pak Adrian atau tidak sih dalam 4 tahun terakhir? Atau justru malah beyond the expectation-nya? Enggak sih, udah sesuai yang kita rencanakan. Semua sudah berjalan dengan yang kita planning sih. Dan Pak Adrian juga merasa puas juga dengan pelatih Jan Olde juga. Sejauh ini kita puas, dia bantu kita juga untuk menuju ke menjadi klub yang lebih profesional. Dia tegas juga semuanya. Dan dia juga bantu kita untuk kasih insight klub profesional seperti apa sih gitu. Oke, nah terakhir nih Pak, kira-kira musim depan Dewa bakal bermarkas di Banten International Stadium. Ya. Kira-kira harapan Bapak minimal per laga itu berapa sih stadion untuk penontonnya segala macam? Karena kan dengan diharapkannya bermain di Banten, masyarakat Banten atau terutama Serang itu pasti bakal menonton gitu. Kemarin aja waktu deklarasi saya dengar info sekitar berapa? Beli 5.000-an ada ya, 5.000 sampai 6.000 orang kemarin ya. Ya saya sih minimal mungkin 3.000, 5.000 sih mungkin. Yang kita undang mereka dulu lah dengan maksudnya lihat nih ada tim baru nih Dewa United gitu, dengan permainan kita. Dengan itu kan nanti dengan sendirinya mereka bisa menyukai ya, mencintai, mereka bisa ajak teman-temannya.
bisa kasih lihat ke saudaranya atau ke keluarganya gitu. Itu dulu sih sebenarnya. Oke, ya itulah perbincangan saya dengan Pak Ardian selaku CEO dari Dewa United, dan Pak like, komen, dan subscribe channel YouTube Vipagol, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.